Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, kami ingin bertanya. Nama saya Sofyan Mahendra. Saya dari Ma'had Darul Quran wal Hadis tingkat 2 Banin. Yang perlu saya tanyakan pada kesempatan ini yaitu ada yang banyak kita temukan tentang bagaimana orang yang menyogok dalam mendapatkan suatu pekerjaan, contohnya seperti polisi atau aparat kepolisian lainnya. Contohnya misalkan dia mencoba untuk mendapatkan pekerjaan sebagai polisi dan akan tetapi dia selalu bertaubat dan pada saat dia bertaubat itu kan dia mendapatkan uang gaji yang dia terima dari hasil sogokannya itu sehingga dia bisa menjadi polisi. Bagaimana hukum tobatnya dan bagaimana hukum dia memakan uang yang dia makan padahal dia selalu tetap bertaubat pada setiap harinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungguh fenomena yang sangat memprihatinkan, di mana seseorang rela mengorbankan agamanya hanya untuk kepentingan duniawinya. Dia menjual akhiratnya hanya untuk mendapatkan dunia yang penuh fana dan sungguh sementara. Karena itu perlu kita ingatkan kembali bahwa Rasulullah SAW sungguh mengutuk. Seorang sahabat mengatakan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, di mana baginda Nabi mengutuk, melaknat orang-orang yang melakukan sogok menyogok. Karena itu apa yang ditanyakan oleh penanya memang tidak ada jawaban lain selain haram dan haram. Menyogok, apalagi lebih-lebih yang merugikan orang lain yang mungkin lebih berhak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Soal sogok menyogok memang kita tidak seberselisih, semua kita tahu keharamannya. Hanya saja kesadaran masyarakat kita, kesadaran kita juga yang terus kita pelihara, rawat dan tingkatkan terus-menerus. Mengenai pekerjaan, nah ini sekarang sudah kedung ya, sudah kedung bekerja di pekerjaan tersebut yang diperoleh dengan hasil sogokan. Itu gajinya bagaimana, lalu bagaimana kalau dia bertaubat, apakah kemudian dengan taubatnya itu apa yang dia harus lakukan, status honornya pun bagaimana. Maka di sini para ulama memberikan rincian, yang mana rincian itu didasarkan pada dampak maupun jenis pekerjaannya. Dampak di sini misalnya begini, ada orang yang lebih berhak dengan sogokan tersebut, maka haknya menjadi tidak diperoleh, dia dirugikan, dan kita sungguh-sungguh tidak berhak atas pekerjaan itu. Lalu dengan sogokan itu kita mendapatkan pekerjaannya, maka tidak sedikit ulama yang mengatakan honornya menjadi haram. Maka dia untuk bisa terlepas dari keharaman itu, dari murka Allah, dia segera melepaskan pekerjaannya. Tetapi ada jenis lain atau kategori lain di mana dia sebenarnya berhak, hanya saja mungkin untuk memudahkan urusan, ataupun dia tidak mau ribet, ya. Artinya berhak di sini dalam arti syarat-syaratnya terpenuhi. Tidak ada satu pekerjaan. Pekerjaan ini punya syarat-syarat. Rekrutmennya ada syarat-syarat untuk bekerja di situ. Orang tidak memenuhi syaratnya, lalu dia karena uang lalu bisa bekerja, maka itu lebih fatal daripada dia sebenarnya memenuhi syarat. Tapi ya mungkin hanya untuk lebih memudahkan, supaya lebih artinya tidak ribetlah urusan, supaya cepat mendapatkan hasil sebelum diuji misalnya. Maka itu pun tetap sogok menyogok, tetap dilarang. Hanya saja untuk honornya sendiri selama dia bertaubat dan memperbanyak bersedekah dan betul-betul taubat ya. Taubat di sini kan dia menyesali betul perbuatannya itu, maka insya Allah honornya halal. Lebih-lebih apabila
di sini kan ada ulama juga yang mengatakan bahwa perbuatan sogok menyogoknya terpisah dengan pekerjaannya. Kalau soal honor, yang namanya honor ini kan membayar jasa bekerjanya orang. Kalau pekerjaannya halal dan dia betul-betul bekerja menguras keringat, maka uang yang diperoleh, honor yang diperoleh tetap halal karena memang dia sudah bekerja. Dia menguras pikiran, menguras keringat, menguras tenaga, maka dia mendapatkan honor. Itu kan sudah berhak dia mendapatkan honor karena bekerja. Jadi tetap halal gitu selama pekerjaannya halal dan dia betul-betul bekerja. Adapun dosa sogok menyogoknya itu dosa tersendiri yang mana dia wajib bertobat atas itu. Tetapi persoalan keberkahan itu juga penting. Karena itu tentu seseorang yang sudah terlanjur bekerja dan dia betul-betul bertobat, sebagian ulama menyarankan, bukan menyarankan tapi mempersilahkan untuk tetap di pekerjaannya, namun dia harus betul-betul memperbanyak istighfar dan memperbanyak bersedekah daripada honornya tersebut. Namun dengan catatan-catatan tadi ya, kecuali memang fatal menyogoknya betul-betul menzalimi dan merugikan orang dan dia sebenarnya tidak pantas dan dia tidak benar bekerjanya juga, nggak ada keahlian, dia hanya mengejar uang, mengejar dunia, maka itu jelas itu yang seperti itu dia harus melepaskan pekerjaannya dan memberikan kepada yang berhak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki kita semua, amin ya rabbal alamin.